Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kredit yang beranggotakan Yuda Suryadi, Ani Sri Mulyani, dan Lucy akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat resmi. Nah teman-teman, di surat resmi itu sendiri ada beberapa struktur di dalamnya. Yang pertama ada kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan pengirim surat. Baik, sebelum penulisan surat resmi, kita harus mengatur size dan margin kertas, lembar kertas kerja kita. Kita masuk ke menu page layout ya. Kita atur size-nya. Kita menggunakan size A4. Kita atur marginnya. Di sini marginnya kita menggunakan custom margin ya teman-teman. Nah, kita menggunakan ukuran custom margin yang sesuai standar pembuatan surat resmi. Nah, di bagian topnya kita beri 1 cm. Di buttonnya kita beri 2,5 cm. Lalu di bagian kirinya kita beri 2 cm dan kanan juga 2 cm. Lalu kita tekan enter atau OK. Baik, sekarang kita membuat kop suratnya ya teman-teman. Kita pastikan untuk bagian sini kita menggunakan yang no space. Lalu untuk tulisannya kita menggunakan center di sini. Untuk jenis fontnya kita menggunakan Times New Roman. Nah, lalu untuk ukuran font kita ubah ke 13. Sekarang kita siap untuk menulis kop suratnya. Ya, misalnya di sini pemerintah, jangan lupa di caps lock ya, huruf besar semuanya. Kapital pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya, contohnya sih. Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. SMA Negeri Satu Tumo lah ya misalnya. Negeri Satu Tumo. Dan jangan lupa untuk SMA-nya di sini ukuran fontnya diperbesar ya teman-teman. Saya menggunakan 18. Setelah itu saya enter. Saya perkecil tulisannya. Saya perkecil menjadi 11. Nah, di sini baru saya menuliskan alamat. Contoh ya, di Jalan Ahmad Soot lah. Jalan Ahmad Soot. Soot. Nomor 2 ya. Contoh saja sih. Nomor 2. Nomor 2. Langsung telepon ya. Sebagai contoh saja. Lalu kita masukkan kode posnya. 4. Lalu di bawahnya kita berikan website. Kita beri titik 2. Lalu kita masukkan websitenya, contoh ya, www.sma1tumo.sch.id ya, sebagai contoh aja sih ya. Lalu di bawahnya kita masukkan email. Email ya, ini juga contoh sih ya. Contoh sma1tumo@gmail.com. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan memberi garis untuk kop surat ya. Kita klik sini, kita pilih button border ya, button border. Nah, akan tertampil seperti ini. Jadi tinggal digeser saja ya, disesuaikan. Nah, jika sekiranya sudah pas dan sesuai, ya di enter saja. Jadi begitu ya teman-teman cara memberi garisnya. Selanjutnya kita akan memberikan icon atau logo di sebelah kanan dan sebelah kiri kop surat. Pertama kita akan memberikan icon di sebelah kanan ya. Kita masuk insert, kita buka picture in the device, kita pilih logo pemerintah Kalimantan Barat ya contohnya, kita insert, lalu kita klik ya, kita pilih. Nah, kita pilih behind text, lalu yang di bawahnya kita tetapkan ya. Nah, baru bisa digeser-geser. Kita perkecil terlebih dahulu, kita sesuaikan dengan garis kanan ya, kita ataskan. Nah, ini rada kebesaran, kita kecilin sedikit, kita geser. Kalau sekiranya udah pas ya, langsung saja. Lalu lanjut kita untuk yang ke kiri, sama seperti biasa ya. Ini adalah contoh logonya ya, logo sekolah contoh saja, sama seperti tadi. Kita behind text, nah kita geser, kita perkecil, lalu kita naikkan ke atas ya, kita sesuaikan lagi ya. Kalau sekiranya sudah pas, langsung saja di enter. Nah, begitu dia caranya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan tanggal surat ya. Nah, sini kita pindah ke sebelah kanan ya. Kita pastikan fontnya tetap Times New Roman, lalu ukuran fontnya kita naikkan 1 jadi 12. Jadi langsung saja kita tulis ya tanggalnya. Contoh Tumu, ini sebagai contoh saja, Tumu 27 ya, 27 September 2021. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat lampiran surat. Nah, lampiran adalah lembar tambahan yang bisa dilampirkan. Lampiran ini biasa dalam bentuk lembaran atau dokumen lain. Jika tidak ada lampiran, biasanya ditulis dengan tanda hubung. Nah, di sini kita tidak ada lampiran, jadi kita tulis tanda hubung. Contoh seperti ini, lampiran. Kita tab, kita beri titik 2, lalu kita beri tanda hubung. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat nomor surat. Nah, contohnya seperti ini. Kita tulis nomor. Kita tab sebanyak 2 kali. Setelah itu kita beri titik 2. Contoh nomor surat kita akan beri 005. Ini hanya contoh ya. Spasi, garis miring. 120 spasi garis miring SMA titik 1 spasi garis miring KP spasi garis miring 2021. Nah, ini adalah nomor surat. Nah, selanjutnya ada hal atau perihal surat, yang dimana artinya adalah yang menunjukkan isi atau inti dari surat secara singkat. Perihal berbentuk frase yang dimulai dengan huruf besar dan tidak diakhiri dengan tanda titik serta tidak diberi garis bawah. Contohnya seperti ini. Kita tulis hal, kita tab sebanyak 2 kali.
kita beri tanda titik 2 karena di sini perihal atau halnya adalah undangan. Jadi di sini kita tulis undangan. Jadi halnya undangan. Nah, di sini adalah tampilan hal. Nah, untuk selanjutnya ada alamat surat. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam penulisan surat bagian dalam yaitu tidak didahului kata kepada, menggunakan kata YTH, menggunakan nama jabatan, mencantumkan unit kerja, penggunaan kata di, menggunakan huruf kecil. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik YTH, tanda titik, spasi, bapak atau ibu, orang tua, atau garis miring wali. Setelah itu kita tulis peserta didik kelas 10. Nah, untuk kata peserta ini harus sejajar dengan kata bapak. Nah, bagaimana cara mensejajarkannya? Kita klik yang ini sampai ada muncul tulisan first line indent. Setelah itu kita klik, kita geser sampai sejajar dengan kata bapak. Nah, selanjutnya tujuannya kita tulis di. Nah, untuk di ini harus menggunakan huruf kecil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tulis tempat. Nah, untuk kata tempat ini harus sejajar dengan kata bapak dan peserta. Caranya sama seperti tadi. Kita klik sampai muncul ada tulisan first line indent. Lalu kita geser. Nah, begini adalah tampilan alamat tujuan surat. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang salam pembuka. Bagaimana sih cara membuat salam pembuka di surat resmi? Ketentuan membuat salam pembuka. Pertama, dengan hormat, contoh dengan hormat. Dengannya kita menggunakan huruf kapital. Seperti ini. Yang kedua, kata hormat pada ungkapan ditulis dengan huruf kecil, bukan dengan huruf kapital. Yang ketiga, pada akhir ungkapan dibubuhkan dengan tanda koma, bukan tanda titik, tanda seru maupun titik dua, yaitu tanda koma. Seperti itulah cara menulis salam pembuka di surat resmi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat isi surat pada surat resmi. Isi surat terdiri dari alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. Pertama, alinea pembuka. Contoh membuat alinea pembuka seperti ini. Kita tap satu kali, lalu kita ketik isi surat tersebut. Undang agar dapat menghadiri acara yang akan dilaksanakan
pada titik 2 kita enter, lalu kita enter 2 kali, kita tab 2 kali hari atau tanggal. Lalu kita tab 1 kali, diberi tanda titik 2, spasi, hari Rabu tanggal 15 Juli lanjut, kita enter, kita tab 2 kali lagi, waktu, tab sampai rata. Setelah itu kita enter lagi, kita samakan tempat di tab, tempatnya di SMA Negeri 1 Pamangkat. Aku tahu tempe. Tempatnya tadi, sorry maaf salah. Tempatnya yang benar di sini adalah tempat SMA Negeri 1 Tumo. Agendanya pertama, kegiatan belajar mengajar. Semester ganjil. Tahun pelajaran 2020-2021. Agenda yang kedua yaitu buku LKS siswa. Yang agenda ketiga, lanjut agenda yang ketiga yaitu tentang baju seragam peserta didik. Oke. Dan lain-lain. Dan isi surat yang terakhir yaitu alinea penutup. Contohnya di sini adalah demikianlah surat undangan. Ini kami buat koma. Kami berharap agar Bapak
atau ibu atau saudara dapat menghadiri acara tersebut pada tepat waktu agar acara tersebut di atas dapat berjalan dengan lancar. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Itu adalah contoh dari membuat isi surat di dalam surat resmi. Baik, untuk terakhir ya, kita akan membuat tanda tangan pengirim surat. Kita masuk ke menu insert ya teman-teman. Kita masukkan text box ya di sebelah kanan. Text box. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Kita geser saja sesuai tempat yang kita inginkan. Biasanya untuk surat resmi kita simpan di sebelah kanan ya, kanan bawah. Lalu kita ubah teksnya sesuai yang kita inginkan. Sebagai contoh, di sini kita berikan tanggal terlebih dahulu, Tumo 27 September ya. September 2021. Lalu di bawahnya jangan lupa kita masuk ke home. Kita no space kan dulu ya. Tulisannya kita no space kan dulu, baru kita lanjut. Ya, di bawah sini kita masukkan siapa yang bertanda tangan di bawah ini. Misalnya yang bertanda tangan adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Tumu ya, misalnya seperti itu. Kepala sekolah SMA N 1 Tumu. Ini sebagai sampel saja. Lalu kita enter untuk space kepala sekolah yang bertanda tangan. Lalu kita masukkan namanya. Contoh nih namanya Dr. Yuda ya. Contoh lah menggunakan nama saya, dan mudahan juga nama saya seperti ini nantinya ya. Dan ini adalah gelaran yang sesungguhnya. Amin. Dr. Yuda Suryadi SEMH. Nah, setelah kita tulis ya, setelah kita tulis namanya, kita atur nih, kita ya, kita aktifin dulu teksnya, kita ubah ya menjadi Times New Roman dengan ukuran font 12. Lalu kita pilih di center ya, kita tengahkan tulisannya. Lalu kita edit sedikit di bagian kepala sekolah nih, kita boldkan biar lebih jelas. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu cara kita membuat tanda tangan pengirim surat.